Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anhar Ilhasul Ahmad. Jadi, saya akan membawakan materi, yakni eh, pendekatan dalam konseling, yang mana tugas ini saya laksanakan, saya kerjakan sebagaimana mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah psikologi konseling. Eh, Jadi, langsung saja. eh, Pendekatan di dalam konseling. Jadi ada beberapa pendekatan di dalam konseling. Yang pertama yaitu yang pertama itu konseling direktif. Jadi konseling direktif ini sering dikenal dengan nama trail factor konseling yang dipelopori oleh Williamson pada tahun 1950. Yang mana ia berasumsi bahwa konseling itu tidak mampu mengatasi masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu, konseling membutuhkan bantuan dari orang lain, yaitu konselor. Perhatian utama pada konseling direktif ini sifatnya itu unik, yang ada pada setiap individu. Adapun yang dimaksud dengan traits itu adalah sebuah ciri khas bagi seorang dalam berpikir, berperasaan, ataupun berperilaku sebagai sebuah dimensi kepribadian dari seseorang. Biasanya konseling direktif ini juga dikenal sebagai konselor center counseling, yang mana ya itu merupakan bentuk konseling yang berpusat pada konselor. Nih, dalam prosesnya itu peran yang aktif atau dominan ini biasanya diambil oleh konselor. Jadi konselor berusaha memberikan arahan kepada konseli agar sesuai dengan masalah yang dihadapi. Jadi konseling direktif ini itu merupakan jenis konseling yang menempatkan fokusnya itu pada peran konselor, yang mana dasarnya itu pada asumsi bahwa konseling ini merasa tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri sehingga dia membutuhkan bantuan dari konselor. Dalam prosesnya ini, konselor menjadi pihak yang paling aktif memberikan arahan, saran, anjuran, dan nasihat kepada konseling. Jadi konseling direktif ini memiliki beberapa ciri-ciri. Ada 6 di sini, yakni konselor ini memegang sebagian besar tanggung jawab mengenai keputusan dan pemilihan untuk memecahkan masalah konseli. Terus yang kedua itu konseli dapat menerima cara pendekatan ini, khususnya mengenai cara dan sifat hubungan dalam proses konseling dengan cara pendekatan yang mana sifatnya itu langsung dan memimpin. Yang ketiga itu konselor mengumpulkan informasi mengenai masalah konseli. Yang keempat, konselor hanya melengkapi informasi dengan mengikuti tes, mengisi daftar pribadi, dan sebagainya. Dan selanjutnya nomor 5 yaitu konselor ini mempelajari data-data dan menafsirkan data-data tersebut. Dan yang terakhir, konselor bersama konseli mempelajari mempelajari bersama informasi, menganalisis sebab-sebab kesukaran pribadinya, dan kemudian dia bersama-sama merumuskan keputusannya. Seperti itu. Lalu lanjut lagi, ini konseling non direktif. Ya. Jadi konseling non direktif ini biasa juga dikenal sebagai konseling yang berpusat pada siswa, yang muncul sebagai respon terhadap kritik terhadap konseling direktif, yang mana kita tahu ya, konseling direktif itu kan dia berpusat pada konselor.
konseling ini dikembangkan berdasarkan teori client center yang menempatkan fokus pada klien atau siswa. Yang mana konseling ini memberikan kesempatan dan tanggung jawab kepada konseling untuk mencapai tujuan konseling. Jadi peran utama dalam pendekatan ini dipegang oleh konseling. Seperti itu. Dalam praktiknya konseling non-direktif, konselor bertindak sebagai pendengar klien atau konseling bebas untuk berbicara, sementara konselor itu mendengarkan dan mengarahkan. Metode ini itu mungkin sulit diterapkan pada individu dengan kepribadian yang tertutup atau kita kenal sebagai kepribadian yang introvert, karena mereka cenderung pendiam dan sulit diajak berbicara. Dan metode ini juga belum efektif jika diterapkan ke siswa di sekolah dasar ataupun dalam situasi siswa SMP. Namun, dia ini efektif pada siswa SMA dan mahasiswa di perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Jadi, ada beberapa kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki oleh konseling non direktif ini. Saya sebutkan beberapa tertulis sudah terpapar juga di atas di PPT-nya. Yang pertama itu pengusatan pada konselingnya ini bukan konselor. Ini kelebihannya. Yang kedua juga kelebihan identifikasi dan hubungan konseling sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadian. Yang ketiga, lebih menekankan sikap terapi daripada teknik. Seperti itu. Lalu keempat, memberikan kemungkinan untuk melakukan penelitian dan penemuan kuantitatif. Ya, seperti yang tertulis di atas. Penekanan emosi, ya ini selanjutnya penekanan emosi, perasaan dan efektif dalam konseling. Kemudian yang keenam, selanjutnya, menawarkan perspektif yang lebih up to date dan optimis. Terus yang ketujuh itu konseling ini merasa mereka dapat mengekspresikan dirinya secara penuh ketika mereka mendengarkan dan tidak justifikasi kekurangan. Untuk kekurangannya itu kurangnya kekonkretan. Dalam proses konseling ini lebih efektif ketika menggunakan bahasa verbal dan dengan konseling yang cerdas. Dan kelemahan selanjutnya itu mengabaikan faktor ketidaksadaran atau alam tidak sadar dan insting naluri dan hanya berurusan dengan hal-hal yang ada di permukaan. Ya, saya rasa itu saja itu konseling elektrik. Konseling elektrik. Jadi konseling elektrik ini dia pendekatannya itu sistematis dan komprehensif untuk konseling termasuk penerapannya dalam pendidikan, yang mana ya sangat memungkinkan. Salah satu di antaranya yang sangat mungkin adalah konseling elektrik ya, gitu. Jadi di dalam Tambunan 2017 oleh Ratipun dia menjelaskan bahwa pendekatan konseling elektrik adalah pendekatan yang berusaha untuk menggali berbagai sistem, metode, dan teori dengan tujuan memahaminya dan menerapkannya dalam situasi konseling. Jadi, dalam praktiknya, pendekatan elektrik ini menggunakan berbagai teori konseling dan tidak membatasi diri pada satu konsep teori yang tetap, melainkan memilih konsep yang paling sesuai dengan masalahnya yang dihadapi saat itu. Oleh karena itu, jadi konseling ini sifatnya fleksibel dalam penggunaannya, yang mana pendekatannya juga didasarkan pada prinsip ilmiah, sistematik, dan logis. Sama tadi. Ya,
Jadi di dalam HUD Hakim dan Kumasyadi tahun 2002, Wadi jelaskan bahwa konseling elektrik ini sifatnya eksklusif dan integritas secara praktis. Pendekatan ini menggunakan lebih dari satu pendekatan. Jadi dia sifatnya baik yang bersifat direktif maupun non direktif. Bahkan pendekatan elektrik ini bisa menggabungkan kedua pendekatan tersebut secara bersamaan dan mengintegrasikannya dalam menangani masalah yang kemudian dihadapi oleh konseling seperti itu. Kemudian lanjut, pendekatan konseling dengan paradigma psikologi. Ya, jadi eh, psikologi konseling itu sendiri adalah sintesis dari berbagai kecenderungan yang berkaitan dalam gerakan bimbingan, kesehatan mental, psikometri, kasus-kasus sosial, dan psikoterapi. Ya, sintesis itu sendiri adalah panduan berbagai hal sehingga merupakan kesatuan yang selaras. Seseorang yang menghadapi permasalahan di dalam hidupnya seringkali dirasakan begitu berat atau dapat mengganggu kehidupannya dalam aktivitas kesehariannya. Mereka acap kali itu menghadapi masalah tanpa disadari sebenarnya akan masalah yang dihadapi ya apa ya. Kalau kita ambil dalam perspektif proses, psikologi sering itu ada sendiri adalah cabang khusus atau leg spesialis dari psikologi yang mengkaji berbagai aspek yang terlibat dalam proses konseling. Jadi aspeknya itu meliputi karakteristik terkait dengan konseling, konselor, konseli dan masalahnya. Berbagai kondisi yang menunjang dan menghambat konseling serta metode atau pendekatan yang ada di dalam konseling. Jadi semua aspek tersebut itu saling terkait sehingga tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Nah, jadi sebagai seorang konselor yang profesional, ia kan ia akan lebih berhasil dalam memberikan pelayanan konseling kepada konselingnya, ketimbang mereka memahaminya secara dangkal dan pas-pasan. Jadi keprofesionalan konselor itu didukung oleh pemahaman psikologisnya yang kuat. Jadi pemahaman terhadap psikologi juga akan membantu konselor dalam memilih metode dan pendekatan konseling, pendekatan yang tepat, dan dia mampu menerapkannya di dalam layanan konseling sehingga ia membawa konseling atau kliennya itu menuju individu yang mandiri, bertanggung jawab dan memiliki pola pikir yang positif atau mindset yang positif. Ya, terima kasih. Eh, itulah tadi penjelasan saya mengenai pendekatan-pendekatan di dalam konseling. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.